Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di video kali ini. Kelompok kami akan mempresentasikan mengenai salah satu proyek akhir dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop yang diampu oleh Bapak Kamal Prihandani MKOM. Dan di sini kami mendapat salah satu proyek tugas akhir di mana kita harus membuat sebuah aplikasi. Dan kelompok kami kebetulan tertarik ingin membuat sebuah aplikasi yang bernama eBooks. Nah, jadi sebelum kita masuk langsung ke bagian apa sih aplikasi ini, kemudian bagaimana cara kerjanya, cara implementasinya, hingga sebagainya, hingga fitur unggulannya, sebelumnya kita perkenalan dulu sama anggota dari kelompok ini. Yang pertama ada saya sendiri, Eno Hakim Hakusumadewi. Kemudian yang kedua ada Rizky Abdul Rafi. Yang ketiga ada Erlan Maulana, kemudian ada Ilyas Sidik Pratama, dan yang terakhir ada Audi Sukma Putra. Oke, biar mempersingkat waktu, mungkin bisa langsung aja kali kita mulai ke bagian yang pertama, yaitu mengenai aplikasi e-books itu sendiri. Jadi sudah seperti yang saya singgung di awal tadi, bahwa kelompok kami itu membuat sebuah aplikasi bernama e-books. Nah, gitu. Mungkin dari judulnya aja udah kedengaran e-books ini seperti aplikasi pengelolaan data buku, seperti itu. Mungkin akan lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Arlan. Silahkan Arlan. Oke, jadi apa sih e-books itu? E-books ini aplikasi berbasis desktop yang dirancang dan dikembangkan dengan bahasa pemrograman Java. Aplikasi ini dibuat dan dirancang khusus untuk sistem perpustakaan, bisa pada perpustakaan lokal seperti sebuah sekolah maupun kampus. Aplikasi ini berfungsi untuk membantu para staf atau pegawai perpustakaan yang berperan sebagai koordinator peminjaman buku. Dengan aplikasi ini, kita bisa menyimpan catatan peminjaman dengan memanfaatkan sistem yang terhubung dengan database. Jadi saat seseorang meminjam buku, maka staf akan menuliskan pada sistem dan disimpan dalam sebuah database. Sistem ini juga memungkinkan staf membuat dan mencetak surat peminjaman yang nantinya diserahkan kepada peminjam dan dibawa kembali saat akan mengembalikan buku yang dipinjam. Truk tersebut berisi nama peminjam, nomor induk, alamat, serta tipe buku yang dipinjam. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari e-book ini. Oke, jadi mungkin itu penjelasan singkat secara e-booksnya. Jadi mungkin aplikasi ini tuh seperti aplikasi pendataan buku ya Lan ya. Dan Iya, seperti juga itu. dipakainya bisa di mana aja gitu. Atau ada Iya, spesifik dipakainya di mana? bisa di mana aja karena ini universal, jadi bisa di sekolah, di kampus, di perpustakaan lokal biasa pun bisa Oke. kalau mau pakai. Mm. Oh, jadi berarti implementasinya itu luas, nggak cuman Iya, bisa dipakai di mana aja gitu. iya, Oke, berarti dari sudut pandang aplikasi ini nanti dipakainya dari pegawainya kah atau bagaimana, Lan? iya. Jadi yang yang bertugas buat pakai aplikasinya itu kayak staf dan pegawai perpustakaan sih yang biasa ngelola buku-buku yang dipinjem, Oke, buku-buku yang belum dipinjem. siap. Berarti nantinya si aplikasi ini dipakainya sama pegawai. Mungkin seperti Iya, itu. Ya, penjelasan dari mungkin pengenalan secara e-books ini tuh apa sih seperti itu. Nah, berarti langsung aja kali ya. Kita langsung mulai masuk ke bagian dari cara kerja aplikasi ini. Mungkin langsung aja mulai dari login sampai ke akhir yaitu mencetak struk dari bukti peminjaman. Mungkin yang kedua ini tentang cara kerja di regis ini akan dijelaskan oleh Audi. Ya, silahkan Audi. Ya, sebelumnya terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari registrasi hingga dapat login. Tapi sebelumnya pertama-tama saya ingin menjelaskan bahwa program ini terdiri dari dua package, yaitu package database dan pencatatan buku. Pencatatan buku ini memuat model, view, dan controllernya. Sedangkan database ini memuat konfigurasi database agar program ini dapat terkoneksi ke database yang sudah dibuat. Lalu untuk pertama-tama, karena kita pengguna baru dan kita belum punya akun, kita harus memulai dari registrasi. Pertama kita klik registrasinya dulu, kita isi form registrasinya ini. Yang pertama username-nya, lalu password dan nama kita. Lalu daftar. Nah, kalau registrasi ini berhasil, berarti form yang sudah terisi datanya sudah diambil oleh database. Sebelumnya saya tunjukkan dulu database-nya. Nah, ini yang sudah belum di refresh. Nah, ini sudah masuk yang Audi tadi.
Ini ada username, password, dan namanya. Jadi kalau sudah masuk ke sini berarti akunnya sudah dapat dipakai. Tinggal kita ketikkan nama dan passwordnya. Nah, kita berhasil memasuki halaman utamanya. Maka loginnya berhasil dan akunnya sudah dapat dipakai. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, ya mungkin itu penjelasan singkat mengenai registrasi dan login. Jadi sebelum kita memulai untuk memakai aplikasi ini, berarti kita harus melakukan registrasi dan login terlebih dahulu, seperti aplikasi pada umumnya. Nah, mungkin selanjutnya, setelah kita login, kira-kira ada apa sih di dalamnya itu? Kira-kira si e-books ini bisa ngapain aja? Nah, itu akan dijelaskan selanjutnya oleh rekan saya, yaitu Ilyas. Ya, silahkan Ilyas. Ya, oke. Selanjutnya, terima kasih sebelumnya. Di dalam aplikasi iBooks ini, untuk memulai cara daftar untuk meminjam buku, di sini terdapat selamat datang di iBooks. Oke, kita klik next. Dan selanjutnya, untuk tahap pencatatan peminjaman buku, kita klik daftar. Dan proses daftar ini untuk mendaftar peminjaman dalam buku. Di sini terdapat nomor induk, nama, alamat. Ketik nomor induknya terlebih dahulu. Lalu nama, alamat. Oke, tipe bukunya di sini terdapat dua bagian. Ada yang meminjam hanya satu buku dan hanya meminjam dalam jumlah banyak. Di sini kita mencoba dalam satu buku novel. Kita klik simpan. Klik simpan ini sudah masuk ke sistem database dan klik OK. Selanjutnya, di sini untuk definisi data buku yang lebih lengkap dalam meminjam. Di sini ketik jenis bukunya itu ialah novel. Nomor induknya sama seperti yang tadi. Lama pinjam biasanya kita meminjam bebas. Di sini kita ketik 7 hari. Tanggal peminjamannya tanggal 2. Boleh ketika masuk ini tanggal peminjamannya kita ketik. Dan judul bukunya di sini kita pilih novel. Ada banyak novel. Kita contoh novel Holy Mother. Oke, klik simpan. Klik simpan ini berarti sistem udah masuk ke database. Boleh dibuka database-nya. Di novel. Oke, di sini yang tadi kita inputkan dengan novel judul Holy Mother dengan tanggal peminjaman tanggal 2 sudah masuk ke database. Oke, kita lanjut ke pemrogramannya lagi. Kembali ke menu utama. Sekarang saatnya untuk daftar ke dalam pinjam banyak. Jadi kita bisa meminjam banyak buku. Ketik nomor induk. Ketik nama. Alamat. Nomor induknya kita ketik yang beda ya seperti yang tadi, tetapi beda angka. Ya, tipe bukunya pinjam dalam jumlah banyak. Karena kita ingin meminjam dalam jumlah banyak, klik simpan. Oke. Di sini kita jenis bukunya tuh pinjam banyak. Nomor induknya. Lama pinjam. Tanggal peminjamannya tanggal 2. 22. Oke, judul bukunya di sini kita klik salah satu saja. Oke, klik simpan. Setelah itu proses cara kerjanya ke form pinjam buku banyak prosesnya. Nah, di sini kita memasukkan lagi nomor induknya. Nama peminjamnya masih sama. Judul bukunya kita klik ketika kita minjam ensiklopedia. Judul buku kedua novel Holy Mother. Judul buku ketiga boleh ensiklopedia Sains. Di sini kita bisa memilih dalam 6 buku yang banyak. Oke, selanjutnya kita klik simpan saja. Nah, di sini pinjam banyak telah berhasil disimpan. Lalu kembali batal.
Nah, di sini kita akan menampilkan tampilan data. Kita klik data, karena di sini pusatnya untuk mengetahui buku yang sudah dipinjam. Seperti tadi, yang sudah kita pinjam tuh semua terinput di sini. Yang data pinjam banyak dan data buku. Kita klik data buku sekarang. Nah, di sini udah masuk semua tanggal dan lama peminjamannya ada di sini semua. Oke, jadi prosesnya dari peminjaman ke dari form peminjam ke input data buku dan selesai. Oke, terima kasih dari saya. Ya, oke, ternyata aplikasi e-books ini cukup kompleks ya. Kita bisa ngelakuin banyak hal dan fokusnya ini lebih ke pencatatan buku itu sendiri. Jadi pencatatan untuk peminjaman seperti itu ya. Ya. Ya, nah di sini tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Ilyas juga bahwa aplikasi e-books ini bisa melakukan peminjaman untuk satu buku dan peminjaman untuk banyak buku, maksimal 6 buku. Dan itu sudah sangat jelas sekali, sudah sangat detail sekali, mulai dari tanggalnya, kemudian judulnya, mulai dari identitas si peminjamannya, bahkan sampai datanya pun sudah ada terinput ketika seseorang ingin meminjam buku seperti itu. Nah, berarti itu mungkin cara kerja atau dari si aplikasi ini gitu. Nah, selanjutnya seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Kamal juga bahwa aplikasi yang kita buat ini harus memiliki fitur unggulan. Nah, maka dari itu, agar aplikasi e-books ini menjadi sesuatu yang berbeda dari aplikasi yang lainnya, maka kami sepakat untuk membuat atau menciptakan salah satu inovasi baru yang menjadi fitur unggulan dari aplikasi ini. Nah, fitur unggulan itu apa sih? Nah, oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky. Silahkan, Ki. Nah, iya. Jadi, aplikasi iBooks ini memiliki keunggulan selain fitur login yang sudah dijelaskan sebelumnya, juga ada fitur cetak atau print bukti peminjaman sebagai bukti kepada peminjam. Jadi, bukti tersebut dapat berbentuk file teks atau .txt yang terdapat keterangan nomor, nama, dan alamat dan sebagainya yang dapat dicetak kembali sebagai bukti telah meminjam kepada si peminjam. Untuk cara kerjanya sendiri itu cukup mudah. Kita lihat dulu tampilannya. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi seperti yang dilihat itu di sebelah kanan sudah ada tabel data peminjaman. Nah, di tabel itu kita hanya tinggal memilih atau mengklik salah satu yang akan dicetak. Contohnya, nah yang nomor 11 ini. Nah, data dari tabel ini akan otomatis masuk ke dalam form yang ada di sebelah kiri. Setelah itu kita hanya tinggal mengklik print. Nah, data berhasil di print out dengan nama file bukti pinjam.txt. Setelah itu kita dapat coba kita lihat dulu filenya itu seperti apa sih. Nah, filenya itu bukti pinjam.txt. Nah, ini dia filenya. Jadi pada file ini tuh tertulis bukti peminjaman buku dan ada nomor induk, nama, alamat, dan tipe buku yang sudah dipinjam. File ini dapat dicetak kembali untuk kemudian diserahkan kepada si peminjam sebagai bukti peminjaman dan diserahkan kembali ketika buku selesai dipinjam atau ketika masa buku selesai gitu. Oke, berarti ternyata si bukti dari peminjaman ini nanti jadinya bentuknya mungkin kayak sebagai apa ya, kayak sebagai buat ngembaliin buku gitu kali ya? Iya, sebagai untuk pengembalian buku. Sebagai buktinya juga. Oke, baik. Mungkin itu dia salah satu presentasi mengenai penjelasan apa sih aplikasi e-books ini, mulai dari pengertiannya, definisinya, implementasinya, hingga cara kerjanya mulai dari bagian login sampai ke fitur cetak atau fitur yang di akhir seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian dari kami atau mungkin dari teman-teman sekalian ada yang ingin ditambahkan? Dari Arlan, Iki, Audi, Ilyas? Atau cukup? Ya, mungkin segitu saja untuk proses pencatatan peminjaman buku di iBooks ini. Oke, iya. Semoga cukup jelas dan memang sudah sangat jelas sekali mengenai alur dari pembuatan aplikasi dan cara kerja dari aplikasi iBooks ini. Baik, sekian dari kelompok kami.
semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada banyak sekali kesalahan dan kekurangan. Dan tentu saja kritik dan saran terbuka untuk perbaikan aplikasi ini ke depan. Tentu saja mungkin bisa langsung ketik di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke, mungkin sekian dari kami. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.